Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, para pendengar dimanapun berada. Saat ini kami kehadiran tokoh masyarakat dari Desa Waru, yaitu Bapak Kasihan SH. Sengaja kami undang untuk memberikan pemaparan kegiatan perekonomian. Selamat bertemu Pak Kasihan. Selamat malam Pak Untung. Ya, selamat malam. Sudah makan garamnya banyak sekali. Alhamdulillah. Pengalamannya di sektor perbankan. Iya, cukup luas pengalamannya. Siap. Pak Kasihan di dalam mengamati keadaan Desa Waru yang sebentar lagi akan ada pemilihan kepala desa, Pak ya. Ini Pak, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahnya, termasuk pengelolaan keuangannya. Nah, apakah menurut Pak Kasihan sudah ideal apa yang dilakukan desa kita ini, Pak? Terima kasih Pak Untung Sorojo selaku moderator dan pendengar seluruh warga Desa Waru yang kami hormati. Ya begini Pak Untung, tadi pada intinya belum ideal. Ya. Yeah. Yang faktor penting itu stimulus dulu. Yeah. Stimulusnya itu harus dikuasai dulu sama desa. Artinya yang mampu mengubah dan memperlancar roda pembangunan ekonomi desa. Ya. Dan manfaatnya desa itu mengatasi permasalahan dulu. Yeah. Ekonomi desa, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi itu harus dipersempit dulu. Yeah. Jadi desa itu harus secara terbuka mengenai dana desa, bahwa dana desa itu harus disalurkan seluas-luasnya kepada masyarakatnya. Dan di situ jelas desa yang tertinggal dan tidak tertinggal, setengah tertinggal itu memang negara sudah mengucurkan dana begitu. Keberuntukannya ya untuk pembangunan desa, ekonomi desa tadi yang saya sampaikan ke Pak Untung. Itu Pak. Sekarang dana desa itu kan sudah diberikan pemerintah, kisarannya hampir 1 miliar Pak. Menurut Pak Kasihan, apa yang kurang dari perhatian pemerintah desa untuk pengucuran dana desa ini Pak? Sebenarnya ya tidak kurang sih Pak, ya cukup. Antaranya Menteri Desa ya. Itu mengucurkan dana itu kan mulai tahun 2015 Pak. Yeah. Yang nominalnya itu kurang lebih 20,76 triliun Pak. Dan selalu meningkat Pak Untung. Yeah. Di tahun 2019 itu negara mengucurkan sekitar 70 triliun. Yeah. 2020 sekarang naik menjadi 72 triliun. Ya, secara stimulus, cara keuangan itu dia sebenarnya sudah layak untuk membangun desanya, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Paling tidak masyarakat itu sudah bisa menikmati dana yang disampaikan yang dikucurkan kepada negara. Yeah. Nah, negara sudah memperhatikan untuk kemakmuran rakyatnya, apalagi untuk membangun desa secara utuh. Yeah. Begitu Pak. Selain itu pemerintah desa juga mendapat dana dari APBD, baik itu provinsi maupun kabupaten. Menurut Pak Kasihan, apa yang diterima oleh
desa ini sudah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat, Pak? Ya, Pak. Pemerintah di tahun 2020 ini itu ada APBN Des ya, Pak. Ada dibagi 4 itu. Dari dana desa itu bisa dari APBN, dana itu bisa dari kabupaten, dana itu bisa dari provinsi ya. Dan pendapatan asli desa, Pak. Ya. Keperuntukan semua itu transportasi, ekonomi desa dan pengelolaan SDM, Pak. Itu jelas di situ di undang-undang itu bahwa memang uang itu untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat, terbentuklah SDM yang kokoh gitu loh, Pak. Menurut Pak Kasian, peluang untuk mendapatkan sumber dana dari pengelolaan aset-aset yang dimiliki Desa Waru, pemasukan dari sumber-sumber lain, dari mungkin perusahaan-perusahaan, dari aset-aset yang disewakan untuk masyarakat, apakah sudah sesuai dengan peruntukannya, Pak? Ya, menurut analisa saya, ini masih menurut analisa saya mengamati di Desa Waru, ini cara ngatur bengkok desa atau namanya aset desa itu masih amburadul gitu. Keperuntukan untuk apa? Dia belum menyalurkan itu. Di mana asetnya itu berbentuk apa, terus dibuat apa. Ya paling tidak itu memang aset desa itu untuk kesejahteraan masyarakat. Tadi saya memandangnya, saya lihat di Desa Waru itu benar-benar tertinggal dari desa-desa lain, Pak. Sangat jauh, Pak, ketinggalannya. Sangat jauh sekali, bahwa lihat di tangga kita aja dia sudah bisa membangun segala bidang, segala kebutuhan masyarakat desa. Ternyata Desa Waru, saya ingat masuk di Desa Waru ini tahun 90 ya cuman begini-begini aja. Makanya saya pingin ada rencana pemilihan kepala desa itu kalau bisa ya ada perubahan lah paling tidak. Ini final, Pak, harus final. tidak main-main ini. Ini berat bagi kepala desa yang akan datang, Pak. LPM, BUMDes ini belum maksimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan Desa Waru, Pak. Menurut pengamatannya Pak Kasian bagaimana itu? Ya, semua itu tuh tergantung dari pimpinan ya, Pak. Mengenai BUMDes, mengenai LPM itu ya. Itu sebenarnya satu kaitan, artinya sebenarnya harus ada sumber dari situ. Dana desa itu berapa dia alokasikan kepada BUMDes dan LPM. Kalau LPKM kan pembangunannya yang harus diprioritaskan. Kalau BUMDes itu harus bagaimana mengembangkan aspirasi masyarakat yang punya usaha. Contohnya dia punya usaha kecil-kecil, usaha peracangan. Yang penting dia punya usaha bisa untuk apa? Untuk membiayai BUMDes itu untuk alokasi itu. Contohnya ya untuk kesejahteraan masyarakat, kemakmuran masyarakat. Itu BUMDes sama LPM nanti ke depannya itu dana talangan dari negara yang namanya dana desa. Itu harus ada cadangan dan harus dia dapat alokasi. Berapapun alokasinya itu harus pengembangan usaha itu dari BUMDes. Nah, LPM ini di segi pembangunannya ya harus jalan paling tidak. Bagaimana caranya? Itu memang harus kokoh SDM-nya, harus kuat. Paling tidak dia punya pengalaman yang SDM yang bisa membaca keuangan desa. Sebentar lagi di Desa Waru ada pemilihan kepala desa ya, Pak. Apa yang menjadi prioritas dari pimpinan baru yang ada di Desa Waru nanti, Pak? Ya, mudah-mudahan
Pildes nanti di tahun ini, mudah-mudahan yang saya utarakan di depan tadi benar-benar ada perubahan. Salah satunya dia harus paham membaca keuangan desa, satu. Dan yang kedua, bisa mengayomi SDM di dalam lingkungan desa. Itu harus dikuasai dulu, Pak. Bukan karena ganti pimpinan, ganti coro, ganti aturan, itu nanti jadi masalah. Paling tidak kita kuasai dulu sebagai kepala desa baru, nanti ritme yang di dalam desa itu bagaimana. Itu benar-benar harus kita jalankan dan harus kita awasi, monitoringnya harus kuat, masyarakat harus mengawasi, harus terbuka. Apalagi kalau nanti ada seperti laporan triwulan, itu harus dipampang di depan balai desa, biar masyarakat tahu desa itu anggarannya berapa, terpakai berapa, budget pembangunan berapa, untuk ekonomi kerakyatan berapa, itu harus jelas. Jadi jangan sampai terus menjadi bumerang itu uang itu untuk pribadi pejabat yang ada di kepala desa situ. Baru apa yang jadi harapannya Pak Kasihan nanti? Salah satunya saya utarakan tadi, skill kepala desa harus kuat, Pak. Skill itu harus ada. Dan bahasanya jangan gerusah-gerusu. Kalau nanti gerusah-gerusu bisa terjebak di dalam lingkungan desa situ. Karena beliau-beliau ini sudah pengalaman sekitar selama 12 tahun di desa itu. Dan orang-orangnya, lingkungannya, saya mengamati nih, dari lingkungan situ sudah menyatu untuk paling tidak membentengi bagaimana caranya atau rahasia keuangan di situ tidak terbuka. Nah, cuman saya tetap berpendapat bahwa kepala desa nanti harus punya skill, paham SDM, dan sering mengajak aparat desanya, pengurus, mulai dari keuangan, dari semua di desa situ, diajak bersama-sama untuk kemajuan Desa Waru. Dan yang penting lagi berani, Pak ya? Harus berani. Kalau gak berani, ya podo mawon. Podo mawon sudah. Kalau gak berani, podo mawon sudah. Saya udah sering mendatangi masyarakat, ada perubahan. Kalau gak ada perubahan, jangan calonkan kepala desa. Nah, itu ya. Oke, terima kasih Pak Kasihan yang telah hadir di studio, dan mudah-mudahan dialog ini bermanfaat bagi para penonton, para pendengar dimanapun berada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.